Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlawati, SSI MM MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan. Perkenalkan, nama saya Amanda Agustin Putri dengan NPM 2022-1071-5163. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas bab 10 tentang tantangan masa depan AI. Yang pertama ada etika dalam AI. Etika dalam AI ini adalah penerapan prinsip-prinsip moral pada pengembangan dan penggunaan teknologi AI. Etika dalam AI ini bertujuan untuk memastikan bahwa AI dapat digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Lalu ada bias algoritma. Bias algoritma ini biasanya terjadi ketika sistem kecerdasan buatan atau AI menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Penyebab utama dari bias algoritma ini yaitu data pelatihan yang tidak representatif, yang kedua ada bias histori dalam data, dan yang ketiga ada desain algoritma. Lalu apa aja dampak dari bias algoritma ini? Yang pertama ada ketidakadilan sosial dan ekonomi, yang kedua ada kehilangan kepercayaan publik, dan yang ketiga ada diskriminasi sistematis. Lalu bagaimana kita mengatasi bias algoritma ini? Apa aja sih solusinya? Yang pertama ada pengawasan data yang ketat, yang kedua ada explainable AI atau XAI, dan yang ketiga ada diversifikasi dataset. Lalu yang selanjutnya ada privasi perlindungan data. AI seringkali memproses data sensitif seperti pengenalan wajah, lokasi pengguna, dan data pribadi. Penggunaan teknologi seperti pengenalan wajah untuk pengawasan publik tanpa izin dapat mengancam privasi individu. Pelanggaran privasi ini bukan hanya masalah etis tetapi juga hukum, karena banyak negara memiliki regulasi yang ketat mengenai perlindungan data pribadi, yang dimana kita di Indonesia ini kita memiliki Undang-Undang ITE. Lalu ada keamanan penyalahgunaan AI. Contohnya seperti deepfake, yang dimana deepfake ini dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau melakukan manipulasi politik. Deepfake ini adalah teknik yang menggunakan AI untuk menghasilkan video atau audio yang tampak nyata, tetapi sebenarnya telah dimanipulasi. Penyalahgunaan teknologi ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap informasi dan institusi. Bagaimana sih cara deepfake itu bekerja? Yang pertama dia menggunakan data latih, yang kedua dia menggunakan generator, dan yang ketiga dia menggunakan diskriminator. Lalu ada tantangan teknis dalam pengembangan AI. Yang pertama ada skalabilitas, yaitu dalam konteks kecerdasan buatan, skalabilitas ini merujuk pada kemampuan sistem atau model AI untuk menangani peningkatan beban atau kompleksitas data, tugas, dan pengguna tanpa kehilangan kinerja yang signifikan. Terus yang kedua ada interpretabilitas model. Interpretabilitas model ini merujuk pada kemampuan untuk memahami bagaimana dan mengapa model AI membuat keputusan atau prediksi tertentu, di mana dalam aplikasi ini banyak menggunakan bidang seperti kesehatan, keuangan, ataupun hukum, yang dimana dalam aplikasi-aplikasi ini penting untuk dapat menjelaskan dan memverifikasi keputusan AI. Lalu ada tantangan teknis. Tantangan teknis ini berkaitan dengan kebutuhan daya komputasi yang besar untuk melatih menjalankan model AI. Lalu ada pengelolaan data.
Selanjutnya, tren masa depan AI, yang dimana saat ini banyak tren-tren masa depan AI yang bagus, yang sangat berguna untuk kita. Yang pertama yaitu ada AI yang terintegrasi dengan IoT atau Internet of Things. Kombinasi AI dan IoT ini menciptakan sistem yang lebih cerdas dan mandiri, di mana perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi dan membuat keputusan secara otomatis. Lalu ada Explainable AI atau XAI yang bertujuan untuk mengatasi masalah black box dalam AI, yang dimana hasil atau keputusan dari model AI ini sulit dijelaskan. Lalu ada Edge Computing dan AI. Edge Computing dan AI ini adalah pendekatan yang memindahkan pemrosesan data lebih dekat ke sumbernya dan mengurangi latensi untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada AI generatif. AI generatif ini memungkinkan penciptaan materi baru tanpa keterlibatan manusia langsung, yang memiliki potensi besar di berbagai industri kreatif dan sains. Mungkin segitu saja presentasi dan pembahasan bab 10 dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.